Oh, direkam ya, Kak ya? Rekam. Oke. Nice. PS itu. Udah? Mau dimulai sekarang? Lu katanya WL-nya pasca. Kak Putri mau bercakap-cakap dulu. Silahkan Putri. Oke, salam guys, selamat malam semua. Di tempat yang kalian berada saat ini, kita mau mulai ibadah Yud Sinayid pada malam hari ini. Tema pada malam hari ini adalah tenang. Ya, jadi tenang, diam, tenang, still, quiet deh. Jadi di sini sebelum kita puji-pujian, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mau sedikit bincang-bincang nih, mau sedikit tanya ke teman-teman semua. Jadi ini modelnya kayak estafet gitu ya. Jadi nanti saya nanyain misal ke Pasca nanti nanya ke siapa lagi gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, hal apa yang bikin kalian gak tenang? Karena tema malam hari ini kan tenang. Jadi pasti ada sih, bukan ada sih ya, pasti ada hal-hal yang bikin kalian gak tenang lah. Maksudnya hal simpel ataupun hal besar yang bikin kalian gak tenang, mungkin minggu-minggu ini atau hari-hari ini atau bulan-bulan ini. Jadi dimulai dari saya, nanti saya misalnya nunjuk siapa, nanti orang itu langsung ngomong, hal yang buat saya gak tenang adalah, langsung bilang gitu ya. Jadi mulai dari saya. Jadi hal yang buat saya gak tenang adalah ketika saya tidak membawa handphone. Jadi untuk pekerjaan handphone adalah alat sangat diharuskan untuk dibawa. Jadi saya agak tenang ketika tidak bawa handphone. Jadi langsung ke Pasca. Baik. Apa ini? Nggak tenangnya gitu, Mbak Put? Kenapa kok nggak tenang gitu? Saya agak tenang karena gitu. Saya nggak tenang itu kalau ada operasi gabungan. Oh, operasi gabungan. Ya, karena operasi gabungan polisi maksudnya? iya, karena saya punya SIM, motor saya komplit, tapi pajaknya meninggal. Nah itu. Saya takut nanti motornya diangkut. Oh iya, silakan. Pasca nunjuk yang lain. Saya menuju domba yang hilang. Siapa? Tentu saja Samuel Revi dong. Silakan. Saya merasa tidak tenang karena masih positif COVID. Ya, malas aja dijauhi orang-orang, nggak bisa dekat-dekat. Ya begitu. Enggak kok. Akhirnya ya Sam ya. Akhirnya ada yang positif juga dalam hidupmu ya Sam ya. Selamat. Selamat Sam. Oke. Nuju siapa Sam? Nuju siapa Sam? Nuju siapa? Nuju Hizkia Setiawan. Ya. Apa ya yang membuat saya agak tenang itu ketika ada bawa HP. Sama. Ya, sama. Oke. Nuju siapa Is? Saya nuju Karisa. Karis. Aku nggak tenang kalau apa ya? Kalau aku lupa sesuatu, aku merasa lupa sesuatu tapi nggak tahu itu apa. Ya, itu berat. Aku lupa tapi nggak tahu itu apa, itu bingung malahan ya dia. Oke. Karisa nuju siapa? Mbak Krista. Oke, Krista. Krista, halo. Halo. Halo, apa? Apa tuh? Apa Mbak Put? Hal yang membuat kamu nggak tenang. Oh, yang nggak membuat aku.
Halo? Krista, cek. Oke lah, Aldi dulu, Di. Aldi, gimana, Di? Halo. Halo, apa hal yang buat kamu nggak tenang, Di? Hal yang membuat aku gak tenang waktu kita sudah membuat ekspektasi cuma tidak sesuai rencana kita. Tapi Weh, yakin kan punya rencana yang terbaik sih. yes. Jadi realita nggak sesuai ekspektasi kita ya, Di? Iya. Oke. Aldi nuju siapa? Unjuk yang belum. Siapa yang belum? Han. Mas Han. Han? Oh yo. Saya nggak tenang saat saya Berada dekatku. apa ya? Saya nggak tenang karena saya belum dipanggil yang kedua. Apa maksudnya? Apa? Dipanggil Ya, Tuhan aku apa belum gimana, Han? Enggak, dipanggil kerjaan lah, baru sekali doang baru telepon. Belum Dipanggil. ada panggilan lagi. Yang Oh, jelas bukankah dong, kamu sudah terpanggil, Han? Otak kau terpanggil, tersesat gua. Oke. Nuju siapa? Nuju Kesha ya? Kes, gimana Kes? Terakhir. Yang belum. Kesha. Saya nggak tenang. Setiap ada ulangan, khawatir sama nilai gitu kan. Ya, itu pasti. Takut. Anak sekolah. Jadi khawatir, gak tenang kalau ulangan. Oke, jadi ada banyak hal yang bikin kalian gak tenang. Nanti Kak Satria akan nyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhannya nanti semoga ya Kak ya, bisa bikin kita tenang ya Kak Lis. Bisa bikin kita menjalani hidup dengan oke, aku bisa tenang, oke. Udah gitu aja Kak Paskah. Pembukanya silahkan langsung Kak Paskah. Tok kuwi. Iya dong, gitu aja mau apa Kak? Mau ngapain lagi? Oke, teman-teman. Suara gitar saya jelas, suara saya jelas. Oke, sebelum kita mau dengar firman, kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau sama-sama bawa hati kita, renungkan hati kita.
sebagaimana kami ada hari ini Bapa. Kami ada sebagaimana hari ini karena kemurahan-Mu Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, karena kami mendengar firman-Mu Bapa, Kau buka hati kami, Kau buka telinga kami Tuhan, untuk dapat mendengar apa yang akan Kau sampaikan Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Kak Satria Tuhan, yang akan
menyampaikan firman-Mu Bapa adalah apa yang keluar dari mulutnya semuanya hanya karena kebesaran-Mu Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa Tuhan hanya dalam nama-Mu Bapa. Amin. Saya serahkan ke Kak Satria. Oh, kelihatankah teman-teman? Gini aja ya. Saya akan lebih mendekat Tidak kelihatan. wajah saya. Hai. Maju Mas, maju. Lumayan. Lumayan ya. Gelap Mas, gelap. Nah, Ya. terang gini. Ada lighting. Cahaya surgawi. Dilengkapi dengan lighting tuh. Tapi kenapa? Aduh. Benar ya teman-teman, tak membenarkan studio saya. Studio dong, diamini. Amin, Iya dong. amin. Oke. Bisa saya pinjam. Oke teman-teman, shalom pada malam hari ini. Gimana kabarnya semuanya? Pasti dalam keadaan sehat. Semuanya dalam keadaan diberkati Tuhan. Tema pada malam hari ini adalah tenang. Oleh sebab itu saya akan bertenang diri selama 30 menit di dalam sesi firman Tuhan ini. Nggak hanya itu teman-teman. Nggak begitu. Nggak cukup sampai begitu. Oke. Mari kita sama-sama belajar pada malam hari ini, pada sore hari ini. Bagaimana kita memiliki ketenangan. Setiap kita yang siap untuk belajar firman Tuhan, acungan jempol setiap kita, dimanapun kita berada. Buka hati kita lebar-lebar, biarkan firman tertulis dengan indah di dalam setiap hati kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Tenang. Kata tenang merupakan kata-kata yang tidak bisa diaplikasikan ketika kita nggak ngalami apa-apa di dalam kehidupan kita. Kata-kata tenang ini nggak bisa kita praktekkan, nggak bisa kita nyatakan, nggak bisa ngomong, ini loh aku tenang. Tapi faktanya kita nggak ngalami apa-apa, hidup kita baik-baik saja, kita nggak ngalami pencobaan, kita nggak ngalami masalah, kita ngomong hidupku itu tenang-tenang saja. Itu bukanlah ketenangan, teman-teman. Tetapi kata tenang ini menyatakan kondisi bahwa meskipun kita sedang berada di tengah-tengah penderitaan, meskipun kita sedang berada di tengah-tengah krisis, kita memutuskan untuk tenang. Yang berarti kita nggak pernah berespon negatif ketika kita mengalami hal-hal negatif. Kita nggak pernah berespon buruk ketika kita mengalami hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah ketenangan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Meskipun saat-saat ini kesehatan kita sedang melemah, kita terus percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. Itu ketenangan. Meskipun keuangan kita saat-saat ini sedang krisis, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kita. Itu ketenangan. Meskipun saat-saat ini sepertinya kita lagi sedang dimalaskan, mohon maaf, hanya gara-gara sekolah online. Tapi kita percaya bahwa kita akan bersinar walaupun sekolah di dalam keadaan apa saja, itulah ketenangan. Meskipun kita masih jomblo, dan kita bisa tetap berkata, hore aku jomblo. Jomblo adalah pilihan, bukan nasib. Itu adalah ketenangan teman-teman. Jadi kita nggak berespon negatif ketika kita mengalami hal-hal negatif, kita nggak berespon buruk ketika kita mengalami hal-hal buruk, itulah ketenangan. Kita semua sama-sama mengalami ketakutan teman-teman, oleh hal apapun, nggak punya duit, nggak punya pacar, nggak punya teman, nggak punya orang tua yang mengasihi kita, ataupun nggak punya komunitas-komunitas yang menerima kita bisa mengalami ketakutan oleh berbagai macam hal. Tapi di tengah situasi ketakutan apapun di dalam hidup kita, marilah kita putuskan untuk bersikap tenang. Amin. Di tengah pandemi saat-saat ini, marilah putuskan untuk bersikap tenang. Di tengah situasi yang nggak baik, mungkin kesehatanmu terganggu, mungkin orang tuamu lagi mengalami hal-hal yang buruk, mungkin keuanganmu lagi mengalami krisis, tenanglah. Ingat, tenang itu tidak berespon negatif ketika kita mengalami hal-hal negatif, tidak berespon buruk ketika kita mengalami hal-hal yang buruk. Tidak takut meski kita sedang berada di tengah-tengah ketakutan, namun kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberi kita kelegaan, damai sejahtera, dan sukacita. Itulah ketenangan. Yang jadi perenungan bersama-sama buat kita adalah mengapa kok kita perlu bersikap tenang, teman-teman. Karena ketenangan membuat kita bisa melihat jalan keluar dari segala situasi yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Ketenangan bisa membuat kita nggak tertimpa masalah baru. Ketenangan sanggup membuat kita melihat masalah dari sudut pandangnya Tuhan. Dan ketenangan membuat kita tidak mengambil jalan pintas, terutama jalan pintas yang salah. Dan ketenangan memberi kita energi yang baik buat diri kita sendiri,
maupun orang-orang di sekitar kita. Kita senantiasa senang ketika kita berada di sekeliling orang-orang yang tenang. Begitu juga kita akan menerima hal-hal yang baik ketika kita memiliki ketenangan. Banyak yang mencari ketenangan dengan caranya sendiri, teman-teman. Ada yang naik motor, keliling-keliling kota kayak Pasca tuh, wah touring kemana-mana, bisa tenang, damai, nggak mikirin patah hatinya mungkin, bisa bebas dari rasa-rasa kecewanya. Ada yang naik gunung, kayak Firsa Besari mungkin yang naik gunung bisa menghilangkan kegalauannya, ketakutannya. Tadi saya sebut nama Pasca ya, itu Pasca yang bukan yang di sini ya, namun yang di Sinai, yang di Israel itu nama itu. Oke, bukan Sinai di Muradi. Oke. Ada ketenangan yang macam-macam, teman-teman, yang bisa diperoleh dengan cara-cara sendiri. Tetapi teman-teman, itu hanyalah ketenangan semu, itu hanyalah ketenangan sementara. Yang perlu kita pelajari saat-saat ini bagaimana kita memperoleh ketenangan yang kekal, ketenangan yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah situasi yang nggak pasti saat-saat ini. Matius 7 ayat 24 sampai 27 firman Tuhan berkata, Matius 7 ayat 24 sampai 27 firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kedua rumah dibangun sama, tapi dasarnya berbeda. Yang satu batu, yang satu pasir. Keduanya mengalami banjir, mengalami angin, mengalami semuanya hal yang sama. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu, yang berarti dibangun di atas dasar mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, rumah itu akan tetap kokoh berdiri. Demikian hidup kita. Ketika kita membangun dasar hidup kita dengan benar, dasar ketenangan kita dengan benar, yaitu dengan firman Tuhan, dengan melakukan setiap firman yang kita dengar, itu yang menjadi sumber ketenangan di dalam kehidupan kita. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Hikmat dan pengetahuan itu sumbernya dari takut akan Tuhan. Semakin banyak dan semakin besar hikmat yang kita miliki, itu yang membuat kita tetap tenang. Hikmat dan pengetahuan itu sumbernya di takut akan Tuhan. Kita bangsa mengatakan begitu. Seorang semakin banyak literasi, semakin banyak pengetahuan, semakin orang itu berhikmat, orang itu akan semakin tenang menghadapi situasi-situasi yang nggak pasti saat-saat ini. Faktanya saat ini, teman-teman, banyak orang yang terdampak karena COVID. Kami sendiri mengalaminya. Mulai dari sektor kesehatan, hubungan, kepercayaan, krisis relationship dengan Tuhan, atau bahkan sektor-sektor yang lainnya. Ini terdampak karena COVID. Atau bahkan di luar COVID sekalipun banyak yang mengalami ketakutan-ketakutan di hidupnya. Macam-macam respon kita tunjukkan, nggak naik kelas, nggak keterima di sekolah favorit, nggak dapat teman-teman baru yang asik, nggak diterima oleh gebetan, atau apapun. Kita bisa mengalami hal-hal buruk, kita bisa mengalami distraction, kita bisa mengalami ketakutan, dan efeknya itu sangat besar di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan berkata apa? Tetaplah tenang. Dengan apa? Dengan bangun rumahmu di atas dasar yang benar. Yaitu apa? Dengan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Percayalah, banjir datang, angin datang, ketakutan datang, rumah itu akan tetap teguh berdiri karena dibangun di atas sebuah dasar batu. Amin. Sekarang kita evaluasi hidup kita, teman-teman. Yang mulai dari SMP ini, yang mulai dari SMA ini, atau mungkin kita yang sudah bekerja, atau mungkin kita yang sudah membangun hidup dengan banyak hal. Dasar hidup kita apa? Firman Tuhan, atau prestis, atau prestasi, atau uang, atau apapun. Ingat, yang absolut adalah firman Tuhan. Yaitu dengan apa? Melakukan, mau dengar dan melakukan. Mengapa kok kita harus bersikap tenang? Mengapa kok kita harus tetap bersikap tenang di tengah situasi-situasi yang sedang kita hadapi saat-saat ini? Segala area kehidupan kita. Karena pertama, kenapa kok kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi yang kokoh,
sebagai dasar dari ketenangan kita. Yang pertama apa? Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya ya dan amin. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu seluk-beluk, sangat ngerti seluruh detail, bahkan bukan hanya hidup kita, seluruh alam semesta dia tahu. Dia ngerti hari kemarin, dia ngerti hari ini, dia ngerti hari yang akan datang. Dan dia juga ngerti segala ketakutan-ketakutan apa yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Namun firman Tuhan berkata firman-Nya ya dan amin. Dan di tengah-tengah segala situasi ketakutan kita, oleh karena apapun teman-teman, banyak firman-Nya yang sudah mensupport kita, banyak poin-poin firman-Nya yang sudah mendukung kita, menguatkan kita, menjadikan kita seorang pribadi yang tenang. Ketika kita sedang galau, dia mengerti, dia juga berfirman tentang segala kegalauan kita. Ingatlah bahwa kamu nggak pernah sendiri, aku adalah Allah yang Immanuel. Ketika kita sedang takut, dia ngerti ketakutan-ketakutan kita. Bahkan ada 365 firman-Nya yang mengatakan jangan takut. Ketika kita sedang merasa nggak berharga, dia ngerti. Dia juga berfirman bagi kita bahwa kita sungguh-sungguh berharga di matanya. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, teman-teman, dia juga tahu. Dan percayalah bahwa Allah turut bekerja atas segala sesuatu, termasuk pandemi saat ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Oleh sebab itu tenanglah, ada firman-Nya yang di tengah-tengah kita yang senantiasa menenangkan kita. Ya caranya simpel, mau mencintai firman-Nya dan mau membuat keputusan untuk gak hanya dengar, menghidupi segala firman yang Tuhan firmankan kepada kita. Ini menjadi perjuangan yang gak mudah buat kita, tapi percayalah bahwa langkah-langkah kita untuk mau dengar dan mau hidup di dalam firman Tuhan, pasti Tuhan akan kuatkan setiap kita. Di sektor apapun ya teman-teman. Teman-teman, gini. Firman Tuhan yang kita hidupi dan kita cintai itu seumpama sebuah fondasi yang kokoh. Firman Tuhan berkata, dibangun di atas sebuah dasar batu. Dan saya rasa gini teman-teman, sebuah bangunan kalau fondasinya kokoh, bangunan kita akan aman, hidup kita akan tenang-tenang saja, meskipun ombak datang, meskipun badai datang, meskipun banjir datang. Kalau fondasinya bagus, pasti kita akan tenang melewati semua yang sedang kita hadapi saat ini. Anak-anak Tuhan gak boleh takut. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya ya dan amin. Mari koreksi setiap hidup kita saat ini. Apakah hidup kita sedang dibangun di dasar firman Tuhan yang berkata bahwa firman-Nya ya dan amin. Jika tidak, yuk segera berbalik. Sekolah kita mungkin kita selama ini dibangun atas dasar. Aku pengen sekolah negeri supaya wah orang-orang memandangku wah keren ya sekolah di negeri ya. Wah keren ya sekolah di sekolah yang favorit ya. Apakah itu dasar yang sebenarnya? Memang kalian harus bersekolah di sekolah yang baik. Tapi sekali lagi, bersyukurlah ketika kalian tidak mungkin hari-hari yang sedang dari sekolah. Bersyukurlah ketika kalian nggak keterima di sekolah yang kalian favorit. Percayalah, Tuhan tempatkan kalian dimanapun kalian sekolah saat ini. Jangan takut, Tuhan nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah salah. Firman-Nya nggak pernah salah buat kehidupan kita. Oke teman-teman, yang pertama, firman-Nya dan amin. Yang kedua adalah apa? Ketika kita bersikap tenang, kita sedang mempercayai Tuhan. Kita sedang mempercayai Tuhan. Ketika kita takut, ketika kita gelisah, ketika kita berpikiran negatif atau ketika kita berespon buruk, itu tandanya kita sedang nggak percaya sama Tuhan. Atau kita sedang meremehkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan gelisah. Jangan berpikiran negatif atau bahkan berespon buruk. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, kata Yesus. Satu kali murid-murid Yesus diajak untuk bertolak ke seberang dengan menggunakan perahu. Tapi kemudian di tengah-tengah perjalanan datanglah badai yang sangat besar. Mereka semua ketakutan, nggak ada satupun di dalam perahu itu yang mengalami ketenangan, kecuali Yesus sendiri. Bahkan firman Tuhan berkata, tetapi Yesus tidur. Ada salah seorang murid yang membangunkan Yesus, dan Yesus ngomong sama murid ini, kenapa kamu nggak percaya?
seorang murid ini ya membangunkan dengan pernyataan yang aneh. Yesus, mengapa kau membiarkan kami binasa? Lalu Yesus menegur itu. Padahal faktanya Yesus bersama-sama dengan mereka. Mengapa demikian? Karena mereka nggak sadar bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka. Segala ketakutan kita saat ini, segala kegelisahan kita saat ini, segala apapun yang kita khawatirkan saat ini, jangan-jangan adalah sebuah tanda bahwa kita nggak pernah sadar Yesus ada di tengah-tengah kita. Teman-teman, Dia Allah yang Immanuel. Dia senantiasa ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, yuk nyatakan kesadaran kita bahwa Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kita. Dengan nggak pernah takut, dengan nggak pernah gelisah, dengan nggak insecure, dengan nggak pernah membanding-bandingin diri dengan orang lain, dengan nggak pernah galau. Itu yang harus kita lakukan. Tuhan Allah yang besar itu ada di tengah-tengahmu, teman-teman. Tuhan Allah yang besar itu, Yesus yang penuh kasih dan kuasa itu sedang menyertai engkau kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah. Percayalah, walaupun saat-saat ini pekerjaan kita bosnya jengkeli, teman-teman kita jengkeli, engkau sedang bekerja bersama Tuhan. Walaupun saat-saat ini kita sedang sekolah dengan suasana sekolah yang nggak asik, online atau apapun, percayalah di tengah-tengah hidupmu saat-saat ini ada Tuhan. Walaupun saat-saat ini engkau sedang berada di keluarga yang nggak asik atau apapun, menurutmu sendiri, Tuhan nggak pernah salah menempatkan kita. Dan Tuhan proses kita di situ. Tuhan ada di tengah-tengahmu untuk memberikan ketenangan setiap kita. Yuk teman-teman, nyatakan rasa percaya kita, nyatakan rasa sadar kita bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, dengan nggak pernah takut, dengan nggak pernah gelisah, dengan nggak pernah mikir yang aneh-aneh, dengan senantiasa nggak pernah berpikiran negatif, dengan terus percaya, dengan terus menyatakan, oh Tuhan, aku percaya, kau ada di tengah-tengahku. Dengan demikian, teman-teman, kita sedang mempercayai, kita sedang bersama Tuhan, dan kita sedang mempercayai Tuhan. Sujiwoto itu menyatakan gini, kalau kita besok khawatir kita akan makan apa, itu sebuah penistaan kepada Tuhan. Itu sebuah penghinaan kepada Tuhan. Yang berarti apa? Yang berarti adalah kalau hari-hari ke depannya aja kita khawatir tentang hidup kita, itu kita sedang menyatakan bahwa kita ragu akan penyertaan Tuhan buat masa depan kita. Kalau saat-saat ini kita sedang takut, kita berada di tengah circle yang buruk, yang rasa-rasanya, wah Tuhan, gimana aku bisa sukses? Keluargaku aja nggak ada yang sukses Tuhan. Balunganku nggak sukses Tuhan. Percayalah teman-teman, Tuhan ada di tengah-tengahmu untuk mengangkat engkau. Amin. Yang ketiga, mengapa kok kita harus bersikap tenang? Orang yang tenang pasti menang. Amin. Orang yang tenang pasti menang. Katakan sama-sama di dalam hidup kalian, di dalam diri kalian saat-saat ini. Orang yang tenang pasti menang. Jelas bahwa ketidaktenangan membuat kita mendapat masalah baru. Ketidaktenangan membuat kita nggak bisa mendapat jalan keluar. Ketidaktenangan membuat kita mengambil jalan pintas. Ketidaktenangan membuat kita nggak bisa melihat Tuhan, menyatakan hadirat Tuhan, menyatakan kedaulat Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ketidaktenangan senantiasa membuat kita berlaku bodoh dan ceroboh di dalam kehidupan kita. Yang akhirnya ini menimbulkan kekalahan, ini menimbulkan konflik yang baru di dalam hidup kita. Yuk teman-teman, kalau kita mau menang, ya kita harus tenang. Ketenangan itu dalam bahasa aslinya juga berarti kesabaran, teman-teman. Ketenangan dalam bahasa aslinya itu juga berarti kesabaran. Dan firman Tuhan berkata tentang kesabaran itu seperti ini di dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di Amsal 25 ayat 28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh tembok. Bayangin. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang dapat merebut kota. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Itu gawat teman-teman. Kalau sebuah kota sampai roboh tembok pagernya,
itu gawat. Banyak hal yang akan hilang di dalam kotak itu. Demikian hidup kita. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, banyak hal yang akan hilang di dalam kehidupan kita. Hati-hati teman-teman. Ketika kita ingin mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita, satu kuncinya, jadilah tenang. Jadilah tenang. Bukankah Tuhan tahu dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Dan Tuhan tegaskan bahwa permasalahan atau pencobaan yang sering kali membuat kita takut, itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan percayalah, Dia adalah setia. Dia pasti memberikan kekuatan supaya kita bisa melewatinya, supaya kita bisa menghadapinya. Dan nggak hanya kekuatan, Dia juga memberikan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Segala apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mungkin orang tua kita sakit, mungkin kondisi fisik kita lagi lemah, mungkin kita lagi dikurangi gajinya di kantor, mungkin kita di sekolah yang nggak baik, mungkin orang tua kita lagi krisis ekonomi atau apa. Percayalah teman-teman, permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini adalah permasalahan biasa yang nggak sedang melebihi kekuatan kita. Yesus setia. Dia memberikan kekuatan untuk menanggungnya dan Dia memberikan kita jalan keluar untuk menyelesaikan setiap pencobaan-pencobaan kita. Jika kita mengalami ketakutan di area ekonomi, percayalah bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jika kita mengalami ketakutan di area kesehatan, percayalah, meskipun 1000 rebah di kirimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, Tuhan tetaplah Allah yang akan tetap menolong kita. Firman juga berkata bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan. Jika kita takut di area apapun, yang detail yang nggak bisa saya sebutkan teman-teman, tenanglah. Karena Dia turut hadir, Dia turut bekerja, dan Dia turut mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Oleh sebab itu jadilah tenang di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi saat-saat ini, terutama di tengah pandemi saat-saat ini. Karena firman-Nya ya dan amin, janjinya pasti. Dan kepercayaan kita menaruh kepercayaan bukan di tempat yang salah. Kita sedang menaruh kepercayaan kita kepada Allah yang besar, Allah pemilik alam semesta yang sanggup mencurahkan kuasa-Nya. Dan tentunya, ketika kita tetap tenang, kita pasti akan menang menghadapi situasi-situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Amin, teman-teman? Amin? Jadilah tenang. Jadilah tenang. Kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu buat kami, Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan bahwa kami saat-saat ini sedang mengalami ketakutan di area apapun kehidupan kami. Tuhan, ampunilah segala ketakutan kami, Tuhan. Malam hari ini kami mau putuskan, kami mau percaya kepada Engkau, Tuhan. Kami mau percaya bahwa janji-Mu ya dan amin buat kehidupan kita, buat kami, buat kesehatan kami, janji-Mu ya dan amin. Buat ekonomi kami, janji-Mu ya dan amin. Buat sekolah kami, janji-Mu ya dan amin. Buat hubungan kami dengan orang tua, dengan orang-orang sekitar kami, janji-Mu ya dan amin. Kami nggak takut karena kami sedang berjalan bersama Allah yang besar. Allah yang memberikan jalan keluar, Allah yang memberikan pintu jalan keluar bagi setiap kami yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan apapun di dalam kehidupan kami saat-saat ini. Kami percaya kami akan menang bersama-Mu, Tuhan. Kami akan menang bersama-Mu, Tuhan. Terkhusus Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap kita, buat setiap kami yang sedang mengalami kesehatan yang kurang baik di dalam nama Yesus. Engkau memberikan kesehatan atas setiap kami, Tuhan. Fisik yang prima, imun yang baik, Tuhan, pikiran yang baik, yang nggak macam-macam, pikiran yang senantiasa mengarah pada firman kebenaran-Mu, Tuhan. Itu tertanam di dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat sehat kembali, Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap orang tua kami, dimanapun orang tua kami berada di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, Tuhan. Yang sedang mengalami krisis Kau tolong, Tuhan.
yang sedang mengalami pergumulan apapun, Tuhan Kau jamah, Kau jawab Tuhan. Kami percaya Engkau hadir buat orang tua kami Tuhan. Apapun yang sedang orang tua kami alami saat-saat ini Tuhan. Ajar mereka untuk melihat Engkau di tengah-tengah situasi yang sedang alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan terkhusus kami satukan hati, kami berdoa buat negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, negeri ini ada di dalam genggaman tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau yang memberi ketenangan, Kau yang memberi damai sejahtera, Kau yang memberi pertolongan, Kau yang memberi sukacita, Kau yang memberi keamanan di dalam negeri ini Tuhan. Gak ada perpecahan, gak ada ketakutan. Yang ada hanya nama Kristus semakin diluaskan. Nama Kristus semakin dimuliakan di negeri ini Tuhan. Setiap orang yang terkena COVID di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang sembuhkan. Setiap paru-paru yang mulai ada flek-flek atau apapun oleh karena virus-virus COVID, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang jamah paru-parunya Tuhan. Setiap yang kehilangan indera penciuman, indera perasa, Kau yang kembalikan indera penciuman dan indera perasanya Tuhan. Setiap orang yang batuk-batuk di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuhkan Yesus. Setiap orang yang mengalami komorbid, yang memiliki komorbid apapun di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang tolong. Tuhan yang hadir melawat setiap ruangan-ruangan ICU, Tuhan yang hadir melawat setiap ruangan-ruangan IGD, Tuhan yang hadir melawat setiap rumah, atas setiap orang yang mengalami gangguan kesehatan saat-saat ini. Kami sepakat Tuhan, taruh doa ini, taruh doa kami di bawah nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa nama Yesus mampu melakukan segala sesuatu yang besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman buat malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang berpasca. Oke, thank you Kak Satria, firmannya luar biasa sekali ya. Ini apa langsung pengumuman aja ya? Pengumuman apa? Minggu depan kita Zoom lagi. Kita akan Zoom terus. Dan sekarang setiap kita Zoom itu direkam teman-teman, jadi nanti kita upload di YouTube. Jadi kalau ada yang tidak bisa join Zoom, nanti bisa nonton di YouTube begitu. Terus jangan lupa tetap ibadah secara online di YouTube-nya Sinai Community Church setiap minggu ya. Tetap cari Tuhan dimanapun, gimana pun caranya, tetap punya hati yang rindu buat datang pada Tuhan. Gitu aja sih. Mbak Putri, mau foto-foto enggak Mbak? Yuk, foto-foto yuk. Oke, mari kita foto. Yuk, on cam yuk. Buat upload di IG. Pasca jangan lupa di-share ya. Oh iya. Oh, sing foto aku toh. Yo, toh kan? Aku sih foto. Aku melu pose lho. Aku melu pose. Yuk, ulangi yuk. Bentar ya. Aku melu pose lho. 1, 2, 3. Salah macet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you ya Kak ya. Terima kasih semuanya sudah hadir, sudah ikut ibadah online ini. God bless, tetap semangat, tetap sehat, jaga prokes. Yuk, bye-bye. Bye. Thank you.